Nah, untuk soal nomor 1, tentukan solusi hampiran dari A nilai 2/3 dan hampirannya 0,667, B nilai 1/6 dan hampirannya 1,667. Nah, di sini kita kerjakan yang A dulu. Dimana diketahui untuk A aslinya itu dia 2/3 dan A topinya ini itu 0,667. Nah, yang kita ditanya itu nilai galat, kemudian galat relatif dan galat relatif hampirannya. Maka kita jawab. Nah, untuk mencari galat yaitu nilai A asli dikurang A topi. Nilai A aslinya itu 2/3 dan nilai dikurang sama 0,667. Maka kita ubah dia ke ini, ke bentuk pecahan. Nah, di sini dia maka per 1000. Nah, kemudian kita samakan penyebut menjadi 3000. Maka di sini 3000 bagi 3, 1000, 1000 kali 2, 2000. Dan di sini 3000 bagi 1000, 3 dikali 667, maka dapatnya 2001. Nah, maka hasilnya itu min 1/3000. Maka untuk nilai galatnya itu dia 1/3000. Nah, kemudian kita cari nilai galat relatifnya, dimana galat per A, dimana galatnya kita dapat yaitu 1/3000 per A nya ini kita bisa ambil yang 2/3, dimana jadinya 1/3000 dikali, karena ini dia bagi maka kali balikkan, maka kita kali balikkan, maka di sini dapatnya 1/1000 kali 2, 2000. Nah, maka seperti ini. Lanjut ke soalan berikutnya yaitu IRA nya. Kita cari nilai galatnya pakai atopi, dimana nilai galatnya ini 1/3000, nilai atopinya itu 667/1000. Kemudian kita kali balikkan 1/3000 dikali 1000/667. Nah, ini sisanya 3. Kemudian 1/667 yaitu 1/2001. Maka untuk jawaban nomor yang A nya, untuk galatnya yaitu 1/3000, galat relatifnya 1/2000 dan galat relatif hampirannya itu 1/2001. Nah, untuk yang B nya kita pindah ke sebelah aja. Yang B nya diketahui A nya sama dengan 1/6 dan B dan A topinya itu 1,667. Oke, maka ditanya masih sama galat, galat relatif dan juga galat relatif hampirannya. Kemudian kita jawab. Untuk mencari galat, A dikurang A topi, A nya 1/6 dan dikurang 1,667. Nah, ini bisa kita ubah ke bentuk pecahan. Kali ini kita ubah ke bentuk pecahan yaitu 0,1667 dikurang 1,667. Maka hasilnya yaitu min 1,5003. 5000 1 ya. Maka nilai galatnya ini 1,5003. Kemudian kita cari menggunakan galat, cari galat relatifnya, dimana 1,5003 per dibagi dengan 0,1667, maka hasilnya ini 9. Kemudian ada galat relatif hampirannya, dimana 1,5003 dibagi dengan 1,667, maka di sini 0,9. Nah, untuk nomor yang B diketahui A nya 1/6, topinya 1,667, maka galatnya itu 1,503. Lalu untuk galat relatifnya itu 9 dan galat relatif hampirannya 0,9. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2, yaitu carilah akar dari persamaan fx sama dengan e pangkat x dikurang 3x kuadrat. Diberikan galat toleransi yaitu 0,000001. Nah, kita langsung ke bagian A, yaitu menggunakan metode bagi 2 pada interval 0 sampai 2 dan min 2 sampai 0. Nah, maka di sini udah ada tabelnya. Ini kita tinggal isi aja. Di sini kita mulai dari angka ke 0, dimana untuk A-nya itu 0 dan B-nya 2. Nah, metode bagi 2 ini dia mengambil nilai A ditambah B
kemudian kita bagi 2 untuk mendapatkan nilai C. Nah, kemudian ini kita isi FA-nya, masukkan rumus EXP untuk mencari nilai E, kemudian kita masukkan nilai A, lalu kita kurang 3 dikali, masukkan A lagi, A kuadrat. Nah, nilainya dapat segitu. Kemudian ini kita tinggal geser aja. Nah, karena dia mengambil nilai yang C, nah oke, dia mengambil nilai yang B. Nah, ini kita udah dapat nih. Ini kita bisa masuk ke langkah ke 1. Ini kita pakai logika, dimana untuk mendapatkan nilai A nya kita bisa pakai logika, dimana if apabila FA dikali dengan FC dia kecil dari 0, maka kita return nilai A, dan apabila dia besar dari 0 maka return nilai C. Nah, ternyata dia masih A. Kemudian untuk yang B juga seperti itu, if dalam kurung apabila FB dikali dengan FC kecil dari 0 maka return B, dan apabila dia lebih besar maka return C. Nah, lihat ini dia lebih besar karena min kali min hasilnya positif, sedangkan A kali C itu dia negatif, kecil dari 0, maka dia tetap ambil A. Ini C nya bisa kita turunkan karena dia bakal 0 ditambah 1 bagi 2 0,5. Nah, ini juga 3 ini bisa kita turunkan. Kemudian kita hitung galak, nah, dimana itu kita ambil dari nilai C yang dapat sekarang dikurang dengan C sebelumnya, dimana 0,5 kurang dengan 1, maka hasilnya min 0,5. Lalu kita cek apakah si min 0,5 ini kita pakai absolut, apakah nilai C min 0,5 ini kecil dari 0,00001 dengan galak toleransi yang telah diberikan. Kita cek, ternyata false. Lalu karena udah seperti ini kita tinggal cari ke bawah aja. Lihat masih false, di langkah 9 juga masih false, ke 12 juga, 17 juga masih false, ini masih false, maka di langkah berikutnya juga akan false, masih false. Dan bagaimana di langkah ke-20? Ternyata hasilnya sudah true di langkah ke-20. Nah, maka ini bisa kita tandain. Nah, ini kita bisa tandain bahwa di langkah ke-20 dia sudah mendapatkan nilai true. Nah, untuk interval berikutnya kita bisa copy aja yang langkah 0 sampai 1, karena kita tinggal ganti angka aja. Nah, kemudian di sini kita tinggal ganti angka di mana A nya menjadi 2 dan B nya menjadi 0. Nah, lihat di langkah ke-1 dia masih false, dimana kalau langkah berikutnya di langkah ke-8 masih false juga, di langkah ke-17 juga masih false, dan ya dia true di langkah ke-20. Nah, ini bisa lihat semua. Nah, dia true di langkah ke-20. Nah, untuk metode regulasi, dia yang membedakan metode regulasi dan metode bagi 2 itu dimana pada saat pengambilan nilai C kita tidak hanya menggunakan nilai A dan B saja, tapi kita memakai nilai FA dan juga FB agar keakuratannya lebih baik lagi. Nah, dimana biasanya setelah kita di metode bagi 2 tadi, setelah kita mengisi nilai A, B, lalu kita akan cari nilai C. Nah, di sini tidak, kita harus mencari nilai FA dan FB-nya dulu. Maka kita bisa lewatin kolom C ini, kita cari FA. Dimana untuk cari FA sama seperti rumus awal di metode bagi 2. Kita tinggal masukkan aja XP, lalu kita masukkan nilai A, kemudian dikurang 3 dikali A kuadrat. Nah, maka hasilnya 1. Lalu kita cari nilai B-nya, dimana masih sama. Kemudian dikurang 3 dikali B. Kemudian kok bisa berubah? Nah, B. Kemudian dikasih kuadrat. Nah, itu nilainya. Lalu kita carilah nilai FC-nya. Dimana nilai FC itu diambil dari B dikurang dalam kurung. Masukkan nilai FB dikali B dikurang ini langkah A, kemudian kita tutup kurung lagi, lalu per masukkan nilai si F, ini kita bikin kurung aja, FB dikurang FA. Apakah sudah? Nah, dapat 0,3564467. Kemudian kita cari si nilai C, tetap sama, dia menggunakan EXP, masukkan nilai C, kemudian dikurang 3 dikali C kuadrat. Nah, dapat segitu nilainya. Kemudian ini
ini kita masuk ke langkah 1. Nah, di sini kita pakai if juga. Masih memakai logika yang sama. Karena metode regularisasi ini cuma penyempurnaan dari metode bagi dua. Nah, if apabila FA dikali FC kecil dari 0, maka return A. Dan apabila dia lebih besar, maka return C. Nah, kemudian untuk B-nya juga sama. If FB dikali, if dalam kurung, ada yang salah, if dalam kurung FB dikali FC kecil dari 0, maka return B. Dan apabila dia lebih besar, maka return C. Nah, bisa kita lihat A dikali FC itu positif kali positif hasilnya akan positif, dan itu lebih besar dari 0, maka dia mengambil nilai C. Dan FC dikali FB itu dia positif kali min, maka hasilnya min lebih kecil dari 0, maka dia akan mereturn nilai B. Nah, ini kita tinggal ke bawahkan nilai C nya. Kita cari dulu nilai F nya, dapat segitu, kita turunkan juga nilai FB nya, dapat segitu karena dia tetap. Kemudian nilai C bisa kita turunkan, baru kita turunkan nilai FC. Nah, kemudian kita cek galatnya, si C yang baru dikurang C yang lama. Nah, lalu kita cek apakah absolut si galat yang tadi apakah lebih kecil dari galat toleransinya, yaitu 0,01. Ternyata masih false. Nah, ini coba kita turunkan ke sini, masih false. Ke ini masih false di angka ke-10, masih false di angka ke-11. Apakah di angka ke-12 masih false juga. Kita butuh tambahan sel. Kita butuh tambahan sel, makanya kita sel. Nah, di sini apakah kita cek lagi apakah dia sudah true. Nah, ternyata di langkah ke-13 dia baru akan menemukan true. Nah, tapi kita bisa lihat pada nilai B itu mandek. Nah, bisa lihat 2 semua. Yang berubah cuma di nilai A. Nah, di sini kita bisa memperbaiki mandek ini dengan cara membagi 2 nilai FB di langkah ke-2. Nah, ini kita mulai dari langkah, aku letaknya dari langkah ke-1, 2, karena 0 aku nggak hitung, berarti nanti dikat lagi di 4, 5, 6. Oke, kita cut di langkah ke-3. Sini FB-nya bisa kita bagi 2. Nah, bisa teman-teman lihat, maka turunnya itu akan lebih cepat di langkah ke-7. Ini dia, turunnya di langkah ke-7. Nah, yang awalnya kita menggunakan metode metode bagi 2, itu turunnya kita akan jumpa di langkah ke-20. Di metode regularisasi di langkah ke-13 tadi kita udah mendapatkan true, tapi di sini karena ada mandek, aku perpendek lagi dan dapatnya di langkah ke-7. Nah, hasil true-nya akan lebih cepat kita temukan kan? Itu dia. Ini bisa kita hapus karena kita udah dapat di situ. Kemudian ini kita bisa delete aja langsung. Kita bisa delete langsung aja. Oke. Nah, kemudian kita coba lagi di yang berikutnya di metode masih di metode regularisasi dengan interval. Kita pakai interval dari min 2 sampai 0. Ini kita copy aja. Nah, kemudian ini kita tinggal ganti A-nya menjadi min 2 dan B-nya menjadi 0. Nah, di langkah ke-1 juga masih false. Kita coba cari lagi di langkah masih false. Langkah ke-12 kan tadi di langkah ke-12. Ya, di langkah ke-17 juga masih false. Gimana dengan langkah ke-18? Masih false juga. Berarti kita membutuhkan sel tambahan. Aku butuh sel tambahan. Nah, gimana untuk di langkah berikutnya? 18, 19 masih false, 20 juga false. Nah, kita jumpanya di 22. Dan ini kita bisa lihat lebih lama daripada metode bagi 2. Nah, di metode bagi 2 kita udah dapat di 20. Sedangkan di metode regularisasi kita jumpanya di 22. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena nilai A-nya mandek. Nah, di sini bisa kita perbaiki seperti tadi. Di langkah ketiga di sini aku bagi 2. Nah, FA-nya kita bagi 2.
Ya kan nggak mungkin kan menggunakan metode bagi dua kita dapat langkahnya sampai 20, dan di metode bagi tiga kita dapatnya malah di langkah yang lebih jauh. Padahal metode bagi dua ini dan metode regulasi ini penyempurnaan dari metode bagi dua. Jadi kalau teman-teman jumpanya di nilai yang seperti itu, kita memang harus perbaiki nanteknya biar dia dapatnya hasil true itu lebih cepat. Nah ini di langkah ke berapa? Ini langkah 16, aku masih ingin kecilin lagi. Di sini aku kecilin lagi di langkah. Ini tergantung teman-teman ya, kecilin sampai berapa. Sini aku pingin dia cuma sampai langkah langkah ke-12 aja. Nah, berarti ya teman-teman bisa lihat di langkah ke-12 kita udah punya true. Nah, dan ini benar-benar pendek dari yang awalnya tadi ada 22 kita sempurnain menjadi 12. Dan kita lihat dengan metode bagi 2 sebelumnya itu dia 20 dan kita cuma dapat di langkah ke-12. Dan ini makin pendek. Ini bisa kita hapus. Oke, ini bisa kita hapus yang tadi. Nah, ini kita hapus. Sederhana. Nah, kemudian untuk yang soal nomor 2 yang C, cari menggunakan metode secant dengan tebakan awal XR-nya 2 dan XR dikurang 1-nya min 2 dan tebakan awal XR 2 dan XR kurang 1-nya min 2,5. Nah, maka di sini kita mulai dari langkah 0 dan langkah 1 itu udah kita ketahui. Dimana untuk langkah 0 itu ada nilai 2, ada nilai min 2 dan di sini ada nilai 2. Maka fx-nya itu kita masukkan si persamaan ini IXP tadi. Sorry, bentar. Ini yang biar aku copy dulu. Nah, si persamaan ini kita masukkan di sini. Maka EXP dalam kurung masukkan si min 2 dikurang, kan? Kita kurang dengan 3 dikali masukkan ini X kuadrat. Hasilnya min 11. Nah, ini bisa kita turunkan juga. Nah, hasilnya min 4. Ini dia bakal pakai nilai K pas. Hasilnya min 4,6 sekian. Nah, maka ini kita langsung jalan ke langkah ketiga. Karena metode secant itu kita udah dapat angka 0 dan 1-nya XR dan juga XR kurang 1, maka kita langsung masuk ke langkah ketiga. Dimana di sini untuk mencarinya, yaitu kita ambil nilai B, nilai yang baru, nilai yang setelahnya lah. Kemudian kita kurangkan dengan masukkan rumus di FB dikali dalam kurung B dikurang A kurung per masukkan dalam kurung FB dikurang FA. Nah, hasilnya 4542 ini. Kemudian kita cari fx-nya. Nah, ini kita bisa tinggal turunkan aja. Nah, kita fx-nya. Lalu kita cek nilai ininya, nilai dari XR tambah 1 dikurang XR. Berarti nilai di langkah ketiga, nah XR kita kurangkan dengan yang di langkah 1. Nah, lalu kita cek apakah si nilai ini, nilai pengurangannya itu lebih kecil dari skala toleransi yang kita telah diberikan, 0,001, dan hasilnya masih false. Kita lanjut ke langkah berikutnya, dimana masih false juga, masih false di langkah ke-10, dimana kalau di langkah 13 masih false. Angka 14, nah true. Maka kita sudah punya true di langkah ke-14. Nah, simple aja, yang penting kita tahu gimana cara rumus untuk mencari XR berikutnya. Dulu ini kita ada 0, ada 1. Nah, di sini 0 itu menjadi min 2. Oh, ini bisa kita copy lah ya. Karena kita udah punya yang di atas, nah ini bisa kita copy sampai 3. Ya enggak ribet lagi. Nah, di sini kita tinggal ganti min 2,5. Nah, ini kita tinggal ke bawahin aja. Masih false. Apakah di langkah ke-12 dia true? Dan benar. Di langkah ke-12 kita sudah punya true. Nah, jadi inilah pengerjaan soal nomor 2. Lanjut ke soal berikutnya. Kemudian untuk soal nomor 3, yaitu carilah akar persamaan dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 4 dengan skala toleransi yaitu 0,00001.
Nah, kemudian ada yang A, menggunakan metode lelaran titik lepas dengan tebakan awal 5 dan min 5. Nah, seperti yang kita tahu, untuk mencari metode lelaran titik titik lepas, maka kita harus jabarkan X-nya. Nah, di sini udah aku jabarin, ada 3. Yang pertama kita X kuadrat ditambah 4X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini kita pindah ruaskan yang 4X sama min 4 ke kanan, maka dapatnya X kuadrat sama dengan min 4X tambah 4, maka X sama dengan akar dari min 4X ditambah 4. Nah, ini karena sudah seperti ini, kita menggunakannya itu, kita cari pakai SQRT ya, karena dia pakai akar. Kita masukkan nilai si ini, min 4, lalu kita kali dengan si X, kemudian kita tambah dengan 4. Ya, hasilnya 0. Kenapa bisa seperti ini? Coba kita lihat, kita show calculation step. Nah, dia SQRT dari min 16. Seperti kita lihat, akar dari min 16 itu imajiner. Maka untuk nilai dari X sama dengan akar min 4X tambah 4 untuk yang tebakan awalnya 5 itu imajiner, dia tidak bisa. Dia cuma bisa berhenti sampai situ aja. Hasilnya nggak ada. Karena dia imajiner, hasilnya tuh nggak ada. Nah, kemudian untuk yang ini, kita pakai SQRT. Lalu kita masukkan nilai dari dalam kurung, masukkan nilai dari min 4, kita kalikan dengan X min 5, kemudian kita tambah dengan 4. Hasilnya, oh ada hasilnya, yaitu 4,8 sekian. Kemudian kita kurangkan SR baru, dikurang dengan SR yang sebelumnya. Nah, lalu kita cek apakah dia sudah kecil dari 0,00001. Kita lihat apakah dia lebih kecil dari garis toleransinya. Ternyata masih false. Kemudian kita bisa turunkan ini. Kenapa dia num? Ayo kita coba lagi, cek. Ternyata SQRT dari akar min 15. Dari akar dari min 15 itu apa? Itu imajiner. Maka hasil dari metode lelaran titik lepas dengan X sama dengan akar min 4X tambah 4 itu imajiner semua, tidak dapat hasil. Nah, lanjut ke lelaran titik lepas berikutnya, di mana ada X kuadrat ditambah 4X dikurang 4 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan min X kuadrat dan juga min 4. Maka 4X sama dengan min X kuadrat ditambah 4. Maka kita dapat X-nya sama dengan min X kuadrat ditambah 4 dibagi 4. Nah, maka kita masukkan di sini rumusnya. Nilai min X kuadrat, berarti kita tambahkan min, baru masukkan X kuadrat. Nah, bisa juga seperti ini. Nah, kita beri tanda kurung. Sorry. Di sini ditambah 4. Ini kita bisa kasih kurang bawah lagi. Ditambah 4. Kemudian kita bagi dengan 4. Nah, ini harusnya berhasil. Nah, hasilnya 7,25. Kemudian bisa kita kurangkan XR yang sudah dapat dikurang dengan XR berikutnya. Hasilnya segitu. Apakah 2,25 ini lebih kecil dari toleransi? Kita cek. Absolut dari 2,25 lebih kecil dari 0,0001. Dia masih false. Ayo kita coba cari lagi ke bawah, ke ini. Ya, masih false. Tapi teman-teman lihat, angkanya semakin besar, dia semakin naik besar. Nah, bahkan sampai pangkat 10 pangkat 283. Dia ini divergent, artinya angkanya akan terus bertambah dan terus tidak akan pernah ditemukan. Kita cek ke yang berikutnya, apakah masih sama dengan tebakan awal min 5. Ini kita bisa tinggal copy aja ya di langkah satunya. Nah, di sini kita ubah, kita ambil nilai yang, nah, dia mengambil nilai yang min 5. Ternyata hasilnya sama, 7,25. Kenapa begitu? Karena kita ambil dia menggunakan X kuadrat, dimana min 5 kuadrat itu juga min 25 kuadrat itu hasilnya kan ada min nih, min jumpa min, maka positif, maka dia hasilnya menjadi positif 5, dan positif 5 kuadrat itu hasilnya 25 ditambah 4, 29, kemudian 29 dibagi 4 yaitu 7,25. Tapi untuk nilai galatnya di sini kita mengurangkan 7,25 dikurang min 5, maka dia akan menjadi positif, jadi 7 ditambah 5 yaitu 12, 2,5. Untuk sampai sini masih benar, tapi ayo kita cek apakah dia, lihat angkanya semakin besar, dan semakin besar.
Maka untuk I25 ini bisa kita sebut dengan divergent. Nah, ini bisa kita tandain ya, bahwa dia ini divergent. Nah, sedangkan untuk yang ini dia itu imajiner, karena kita tidak bisa mencari nilainya. Kemudian bagaimana dengan lelaran berikutnya, yaitu x kuadrat tambah 4x dikurang 4 sama dengan 0. Kita cari akar dari x, menjadi x dikali x ditambah 4 sama dengan 4. Nah, sama dengan x sama dengan 4 per x ditambah 4. Nah, kita tinggal masukkan aja, dimana ada 4, kemudian kita pakai per dalam kurung, masukkan nilai 5, kemudian kita tambah dengan 4 dalam kurung. Oh, ada hasilnya 0,4444. Kemudian kita kurangkan 0,44 dikurang sama x harus begini, dapat min 45555. Kemudian kita cek absolut, masukkan nilai sini apakah dia lebih kecil dari 0,0001, dan dia masih false. Ini bisa kita turunkan aja, masih false juga. Di langkah ke-9 masih false juga, dan langkah 10 sudah true. Maka kita dapat nilai true ini di langkah ke-10. Ini. Akhirnya setelah kita mencari-cari nilai true, di I3 ini kita menemukan true. Lalu kita cek di tebakan awalnya yang minima. Ini bisa kita copy, nggak usah kita bikin sendiri aja. 4 per masukkan si minima, kemudian dikurang sama ditambah sama 4. Nah, hasilnya min 4. Kita coba kurangin. Dapatnya di sini 1. Maka di sini apakah 1 ini kecil dari 0,001? Ya seharusnya kita pun udah tahu ya kan, 1 itu lebih besar dari 0,001. Tapi hasilnya false. Jadi kita lanjutkan. Hasilnya div per 0. Nah, kenapa? Kita lihat dari Showcase Calculation Step. Dia 4 per 0. Nilai apapun yang dibagi 0 itu tidak ada. Nah, maka coba kita lihat dari rumusnya. Di sini ada 4 per min 4 ditambah 4. Min 4 ditambah 4, 0. Jadi 4 per 0, jadi nggak ada nilai. Dibilang kosong, enggak. Tapi tak hingga. Nah, seperti itulah. Maka untuk yang soal nomor 3 ini, kita nggak menemukan soal nomor 3 untuk yang A ya. Untuk metode lelaran tadi lepas. Kita yang menemukan true hanya di lelaran ketiganya. Tapi dia cuman di tebakan awal 5. Nah, untuk yang tebakan awal min 5 itu dia nggak jumpa karena dia per 0. Yang pertama juga dia imajiner karena akar dari min 16 itu nggak ada. Kemudian untuk yang tebakan awal min 5 sama juga. Akar dari min 15 itu juga nggak ada. Itu imajiner. Kemudian kita yang kedua ini, lelaran kedua, dia angkanya semakin besar karena dia divergent, angkanya akan terus besar bahkan sampai ke pangkat 10 pangkat bahkan sampai ke 10 pangkat 283, dan itu udah nggak masuk akal banget untuk ukuran hitung. Nah, kemudian kita ke soal berikutnya. Ini kita bisa perlu. Nah, soal terakhir itu yaitu metode Newton-Raphson dengan tebakan awal 5 dan 5. Nah, untuk metode Newton-Raphson seperti ini, aku mau copy ini dulu. Kemudian aku bakal taruh di sini aja. Ini fokus. Nah, aku butuh ini. Sini kita punya fx kan. Kita ada fx nih. Sorry. Kita punya fx nih. Fx kita yaitu x kuadrat ditambah 4x dikurang 4. Maka kita punya f aksen x-nya f aksen x. Kita punya f aksen x. Nah, ini kita mencari turunannya. Nah, turunan dari x kuadrat ditambah 4x. Turunan dari x kuadrat ditambah 4x dikurang 4 itu, turunan dari x kuadrat itu 2x.
sorry, 2x, dan turunan dari 4x itu 4. Sedangkan turunan dari min 4 itu 0, maka nggak perlu kita tulis. Nah, di sini kita udah punya fx dan juga f aksen x. Maka untuk mencari nilai menggunakan akar menggunakan metode Newton-Raphson itu kita cari seperti ini. Nah, di mana masukkan nilai x nya, kemudian kita kurangkan, lalu kita masuk ke dalam kurung, di mana kita masukkan nilai fx. Maka di sini ada x kuadrat, ya kan? Kemudian kita tambahkan dengan 4x, 4 dikali x. Nah, kemudian kita kurangkan dengan 4. Tutup kurung. Kemudian aku mau tutup kurung, kemudian kita bagi dengan si tutup kurung juga, buka kurung. Nih, f aksen x-nya. Maka di sini ada 2, kemudian dikali sama x, lalu kita tambahkan dengan 4. Tutup kurung. Nah, itu hasilnya. Kemudian kita ini tinggal kurangin si x tambah 1 dikurang x. Kemudian kita cek apakah absolut dari ini kecil dari 0,0001. Ternyata masih false. Nah, ini kita tinggal tarik ke bawah aja. Langkah ke 4 masih false. Gimana kalau 5? Gimana kalau ke 6? Nah, di langkah ke 6 kita sudah jumpa nilai true. Nah, saya melihat di langkah ke 6 kita udah punya nilai true. Lalu kita coba ke untuk tebakan awalnya yang min 5. Masih menggunakan rumus yang sama, di mana masukkan nilai xr, kita kurangkan, lalu masuk ke dalam ini, kurung, masukkan nilai x kuadrat tambah 4x kurang 4, berarti 5 kuadrat ditambah 4 dikali min 5x dikurang 4. Kemudian tutup kurung, lalu kita bagi, kita tutup buka kurung lagi, si 2 dikali ini min 5, kemudian kita tambahkan 4. Ya, hasilnya min 4 menggunakan 3333, lalu kita coba kurangkan dengan si min 5, hasilnya 0,1667. Lalu kita cara hitung menggunakan absolut, apakah dia lebih kecil dari garis toleransi, dan ya, dia masih false, dia lebih besar kan. Kemudian kita cek lagi di langkah kedua, masih false. Langkah ketiga gimana? Masih false. Apakah di langkah keempat sudah true? Ya, nah, sudah true. Kita sudah dapat nilai dari true-nya. Maka menggunakan metode Newton-Raphson dengan tebakan awal 5 dan min 5, kita mendapatkan nilai true di langkah ke-6. Ya, di R6 kita dapat true-nya. Sedangkan untuk yang tebakan awal min 5, kita dapat true-nya hanya di langkah ke-4. Lalu untuk yang lalaran tetap lepasnya, kita hanya mendapatkan true di lalaran ketiga, tapi di tebakan awal 5. Yang min 5 dia ini nggak bisa, tak hingga, karena dia dibagi 0. Apapun yang dibagi 0 itu tak hingga. Oke, ini divergent karena angkanya semakin besar. Kemudian yang pertama itu imajiner karena akar dari min. Akar dari min itu nggak ada. Maka cukup sekian jawaban UTS dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.